Puji Tuhan, kembali lagi saudara bersama dengan saya, Elke Wijanarko. Haleluya, saudara, hari ini saya tetap di dalam pelita, ya, bahasan yang lalu, minggu lalu, atau saat-saat yang lalu, kita sudah membahas tentang be wise, don't be foolish. Kemudian kita masuk dalam take your lamp and extra oil. Dan tetap hari ini masih di dalam pelita. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam lagi kepada saudara. Kita buka di dalam Markus 4 ayat 21 hingga 25. Saya bacakan untuk saudara semua. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkapkan. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambilnya daripadanya. Saudara, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang pelita, ya, bahwa setiap orang yang membawa pelita bukan ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, tetapi ditaruh di atas kaki dia. Ya, itu sudah saya bahas dalam sesi yang lalu, ya. Tetapi yang ingin saya tekankan lagi adalah kenapa Tuhan menghubungkan dengan pendengaran. Pelita hubungannya apa dengan pendengaran? Kemudian kenapa dengan lagi masuk dalam ukuran? Ketika Tuhan menyampaikan bahwa kalau orang menyalakan pelita, itu akan terang, kelihatan terangnya, dan tidak ada yang tersembunyi. Ya. Nah, ketika firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus berkata, perhatikan, barang siapa mempunyai telinga, ia akan mendengar. Dan bukan hanya sekedar mendengar. Seringkali saudara, kita seringkali mendengar firman Tuhan hanya sambil lalu. Kita mendengar, oke, ya, saya mendengar firman Tuhan. Dan itu lepas begitu saja. Namun Tuhan mau tekankan, bila seseorang itu mau nyalakan pelita, dia itu seperti orang mendengar, dan ukuran dari apa yang dia dengar itu akan dipakai. Jadi bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan? Ketika kita mendengar firman Tuhan hanya sekian, kemudian ukuran dari sekian itulah yang akan ditambahkan kepada kita. Artinya ketika kita mendengar firman Tuhannya sekian, dan itu kita dengar, dan itu menjadi firman dalam kehidupan kita yang kita jalani. Tetapi bila kita tidak mau mendengar, seberapapun kecil pun kita tidak mau mendengar, maka apa yang kita pikir kita punya, itu pun diambil daripadanya. Dan kalau kita mau seperti orang yang mau diajar, berarti memiliki hati yang mau diajar. Berarti orang yang mau mendengar firman Tuhan, itu orang yang rindu, haus akan firman Tuhan. Maka itu pelitanya nyala, dan dia terbuka semuanya, dan hatinya dia rindu, haus, selalu ingin mengerti tentang firman Tuhan. Dan kepada orang yang rindu dan haus inilah akan ditambahkan semakin banyak pengertian, akan ditambahkan, akan dibukakan semakin banyak firman Tuhan. Kepada orang yang memiliki kehausan, kerinduan ini akan diukurkan lagi, diberikan lebih lagi. Namun bila ada orang yang tidak memiliki ukuran sekecil apapun yang ada padanya akan diambil. Karena dia tidak memiliki kerinduan, tidak memiliki kehausan untuk diajar, tidak memiliki kepedulian akan firman Tuhan. Apapun yang ada padanya akan diambil. Nah, itulah yang Tuhan sampaikan, bahwa sia-sia kalau orang membawa pelita namun ditaruh di bawah gantang. Sia-sialah orang yang membawa pelita namun disimpan di bawah meja, di bawah tempat tidur. Artinya tidak akan ada gunanya. Nah, itu sama dengan orang yang mendengar firman Tuhan,
tetapi tidak menyimpannya, tidak mendengarnya dengan sungguh-sungguh, maka itu akan sia-sia. Tidak ada gunanya. Maka firman itu akan hilang begitu saja. Oleh karena itu mungkin banyak di antara saudara yang berkata, saya sudah mendengar firman Tuhan, saya sudah percaya, saya sudah berdoa, sudah ini kan. Tetapi firman itu tidak ada hasilnya di dalam kehidupan. Seringkali lewat begitu saja. Itu bukan salah firman-Nya saudara, tetapi kesalahan ada pada saat kita mendengar. Bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan, itu yang terlebih penting. Itu seperti orang menyalakan pelita di tempat yang tinggi. Karena itu saudaraku yang kekasih, setiap saat bila engkau mendengar firman Tuhan, nyalakan pelitamu dan taruhlah firman Tuhan itu di atas kepalamu. Dan ketika engkau mendengar firman Tuhan itu, pakailah ukuran yang tepat, ukuran yang baik, yaitu di mana engkau mau menerima, yaitu engkau mau menerima segala sesuatu firman itu. Maka dengan ukuran yang demikian, engkau akan ditambahkan pengertian lagi baru, akan ditambahkan pengertian baru. Dan bila kita semua memiliki pengertian akan firman Tuhan, maka di dalam kehidupan kita saudara, firman yang sudah kita masuk dalam kehidupan kita, hati kita masuk dan memiliki pengertian itu. Pada suatu saat kita mengalami masalah, pencobaan atau apapun, maka firman yang di dalam itu akan muncul, akan keluar, dan itu akan menolong kita, akan mengajar kita, lalu memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dari mana? Dari firman yang kita dengar dan kita masukkan dalam kehidupan kita. Karena itu hati-hatilah saudara, hati-hatikan. Tuhan Yesus berkata, camkanlah ini. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Jadi bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan, itu lebih penting saudara. Jadi bukan kita ketika setiap kali kita mendengar firman Tuhan lewat begitu saja. Tapi biarlah engkau memiliki hati yang haus, rindu, haus terus, ingin terus diberi pengertian oleh Tuhan. Maka engkau akan diberi pengertian oleh Roh Kudus. Ditambahkan lagi pengertianmu, ditambahkan lagi pengertianmu, sampai engkau mengerti dan firman itu akan hidup di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini saya percaya akan masuk dalam kehidupan saudara, karena saudara mendengarnya dengan baik. Saya percaya firman Tuhan ini yang saya sampaikan kepada saudara akan membawakan buah di dalam kehidupan saudara. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus sendiri akan menolong setiap saudara-saudara yang mendengarnya, supaya firman Tuhan ini hidup di dalam kehidupan kita, menjadi terang Kristus, menjadi pelita yang nyala untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai bertemu di sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.